Perkenalkan, nama saya Rifa Andesta Novansia. Saya saat ini berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya memiliki tugas dari mata kuliah program komputer, yaitu tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bu Ela Sundari STMT. Materinya tentang apa itu Word dan juga Excel. Yang pertama, kita masuk tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah suatu software pengolah kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal memberikan kemudahan bagi para pemakai. Selain mudah dalam pengoperasian, variasi dan gaya huruf menggunakan model full graphic. Microsoft Word juga merupakan program aplikasi pengolah kata Word profesional yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat kabar, lembar surat, dan membuat tabel pada dokumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian yang ada dalam Microsoft Word. Terdapat 11 bagian yang ada dalam Microsoft Word ini, seperti yang saya tampilkan pada saat ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas menu bar. Menu bar ini menu yang sangat utama dipahami bagi para pengguna Microsoft Word. Yang pertama yaitu ada menu Home. Menu Home adalah menu utama yang digunakan untuk menyunting tulisan dan paragraf Anda dari mulai jenis huruf yang digunakan, ukuran, warna, ketebalan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kedua ada menu Insert. Menu Insert merupakan kumpulan menu yang digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi seperti gambar, swipe, tabel, diagram, dan sebagainya ke dalam dokumen. Yang ketiga itu ada menu Backlight. Menu Backlight adalah menu yang digunakan untuk mengatur tata letak dokumen seperti margin, mengatur spasi antar garis, dan sebagainya. Keempat itu ada menu referensi. Merupakan menu yang digunakan untuk membantu situasi atau pengutipan dokumen. Yang kelima ada My Links. My Links merupakan menu yang berisi semua opsi pengiriman surat dalam format yang jauh lebih mudah. Selanjutnya, menu keenam yaitu Review. Review merupakan menu yang menyediakan icon untuk perintah yang terkait dengan tinjauan dokumen, seperti pemeriksaan ejaan, terjemahan, lacak perubahan, terapkan perubahan, komentar, dan sebagainya. Yang ketujuh ada menu View. Menu View merupakan menu yang memungkinkan Anda untuk beralih antara tampilan normal atau master pack dan single pack atau two pack spread. Yang ke-8 yaitu menu Help. Merupakan menu yang dapat Anda gunakan untuk mencari informasi yang belum Anda pahami, baik pencarian secara online maupun secara offline. Yang ke-9 itu ada menu Desain. Menu desain merupakan menu yang digunakan untuk menyunting dan mendesain dokumen secara keseluruhan, secara tata letak, judul, dan paragraf, latar dokumen, penambahan watermark, dan sebagainya. Yang ke-10 itu ada menu file. Menu file merupakan kumpulan menu untuk membuka, menyimpan, ataupun mencetak dokumen. Baiklah, untuk yang materi selanjutnya kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan fitur kalkulasi pembuatan grafik yang baik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro untuk saat ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Yang kedua, menghitung aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membantu penyelesaian soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat grafik dan diagram. Yang kelima, untuk menghitung kurs mata uang dan membuat daftar hadir untuk sebuah kegiatan. Fungsi utama Microsoft Excel adalah menyajikan data secara lebih tepat, rapi, juga akurat, serta melakukan operasi hitung matematika. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian yang ada dalam Microsoft Excel.
Dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan pada saat ini, terdapat 15 bagian yang ada dalam Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan membahas menu bar yang ada dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu ada menu Home. Menu Home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Yang kedua, ada menu Insert. Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang ketiga, ada menu Pack Layout. Menu Pack Layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Yang keempat itu ada menu formula. Menu formula berisi perintah terkait formula Excel. Selanjutnya yang kelima ada menu data. Menu data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Yang keenam ada menu review. Menu review ini terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Microsoft Excel. Yang ketujuh ada menu view. Menu view ini terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan. Baiklah, saya akan memberikan contoh dalam penggunaan formula. Di sini terdapat operasi matriks dan jawabannya itu ada di bagian atas kiri. Oke, yang pertama itu dapat kita lihat pada bagian atas kanan ada perintah matriks B3 dikalikan dengan matriks B2. Bagaimana cara kita mencari ini? Di sini kita menggunakan formula MMOD. Caranya tuh kita tekan sama dengan, terus tulis MMOD ketika dapat, kita kan pertama ini matriks B3. Terus kita blok bagian B3. Selanjutnya kita tekan titik 2. Setelah itu kita blok lagi B2. Nah, untuk cara selanjutnya itu jangan langsung ditekan enter, tetapi gunakan tombol Ctrl, Shift, dan enter secara bersama-sama. Oke, hasilnya akan terdapat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, soal selanjutnya di bagian bawah ini seharusnya matriks B2 dikali matriks B1 pangkat min 1. Nah, di sini yang kita cari itu B1 pangkat min 1. Bagaimana mencarinya itu? Di sini kita menggunakan formula, awalannya kita tekan sama dengan. Terus formula itu min first. Min first. Ya, dapat kita lihat pada di sini tulisannya min first. Terus kita blok bagian B1. Karena yang kita cari yaitu matriks B1. Kita blok B1 dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah perencanaan. Di sini ada sebuah perencanaan kerja atau perencanaan poros. Dapat kita ingat dulu, yang saya warnai dengan warna oranye ini adalah nilai yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari nilai kilowatt. Untuk mencari nilai ini kita menggunakan dapat lihat yang warna kuning ini adalah formula yang kita gunakan. Convert buka kurung C7 itu nilai HP. Kita buka tanda kutip, tulis HP, terus kita buka kutip lagi, kita cari W, terus kita tutup kurung, kita bagi dengan 1000. Dan hasilnya akan mendapat nilai 1,12. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai daya rencana. Nah, nilai daya rencana ini ada rumusnya itu VC dikali P. Jadi, kita tinggal masukkan saja nilai VC itu 1,2, kita kalikan. Dan ingat, untuk tanda kali ini, bintang ini, kita biasanya ada di angka 8. Jadi, nilai VC 1,2 ini dikalikan
nilai yang kita dapat tadi, nilai kilowatt tadi yang 1,12. Kita kalikan akan dapat hasilnya 1,34. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai torsi. Nilai torsi ini sudah ada rumusnya dan yang warna kuning ini formulanya yang akan kita gunakan. Jadi kita tinggal masukkannya saja sesuai rumus. 9,74 dikalikan 100.000 dikalikan nilai PD. Nilai PD ini nilai yang kita dapat tadi 1,34 dibagi nilai N. Nah, nilai N ini sudah ada 2820. Terus kita enter dan hasilnya akan 463,6. Untuk selanjutnya, kita akan mencari tegangan geser yang diizinkan. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya yang dapat kita lihat. Tegangan geser sama dengan tegangan tarik bahan dibagi dalam kurung faktor keamanan pengaruh tegangan dikali faktor keamanan pengaruh kekerasan tutup kurung. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja dengan cara kita klik angka 58 ini, terus kita bagi, kita buka kurung, kita gunakan faktor dengan pengaruh tegangan ini yang angka 6, terus kita kali faktor keamanan pengaruh kekerasan yang kedua. Nah, nanti hasilnya akan menjadi 4,83. Selanjutnya, kita akan mencari diameter poros. Rumusnya juga sudah diterapkan di sini. Dalam kurung 5,1 per tegangan geser yang diizinkan dikali diameter poros dikali faktor beban lentur dikali torsi tutup kurung terus pangkat 1/3. Nah, jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya saja dengan cara membuka kurung 5,1 dibagi tegangan geser yang diizinkan, kita klik yang 4,83 tersebut. Terus kita kalikan dengan diameter poros, kita klik angka 2. Kita kalikan beban lentur, kita klik lagi angka 2 yang ada di beban lentur. Terus kita kalikan dengan torsi. Nah, torsi ini yang 463,6. Kita klik 463,6 tersebut. Kita tutup kurung, kita buka simbol seperti ini. Ini adalah simbol pangkat. Kita buka kurung lagi, kita buat 1/3 tutup kurung, lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 12,51. Nah, ini adalah salah satu kegunaan Excel dalam membuat sebuah perencanaan kerja. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.